Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rumansyah dengan NIM 096. Saya berasal dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ISO 14001. Di era modern ini, kesadaran akan lingkungan semakin meningkat. Berbagai industri dan organisasi dituntut untuk tidak hanya berfokus pada keuangan semata, tetapi juga memperhatikan dampak operasional mereka terhadap lingkungan. Dalam upaya mendorong pragmatisme yang berkelanjutan, penerapan sistem manajemen lingkungan menjadi sangat-sangat krusial. Salah satu standar internasional yang diakui secara luas dalam sistem manajemen lingkungan adalah ISO 14001. Standar ini memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau aspek lingkungan dari kegiatan mereka. Video ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian ISO 14001 mulai dari prinsip dasar, manfaat penerapan, hingga tahapan implementasinya. Dengan memahami ISO 14001, diharapkan organisasi maupun perusahaan dapat menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Masuk poin yaitu apa itu ISO 14001? ISO 14001 adalah standar internasional yang menentukan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Berbeda dengan regulasi yang bersifat wajib. ISO 14001 bersifat sukarela, artinya organisasi dapat memilih untuk mengadopsi standar ini sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap berkelanjutan. ISO 14001 dirancang untuk diterapkan pada berbagai jenis organisasi, terlepas dari ukuran, industri, atau lokasi geografis. Manfaat penerapan ISO 14001. Penerapan ISO 14001, standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan, memberikan berbagai manfaat signifikan bagi organisasi di berbagai sektor. Manfaat ini tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Berikut beberapa manfaat kunci penerapan ISO 14001. Yang pertama yaitu mengurangi dampak lingkungan. Salah satu tujuan utamanya yaitu membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan layanan mereka. Ini dicapai melalui penerapan kontrol yang sangat ketat, pemantauan yang cermat, dan upaya berkelanjutan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam, emisi, dan limbah. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. ISO 14001 mendorong organisasi untuk mengoptimalkan proses dan penggunaan sumber daya yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional. Pengurangan konsumsi energi, air, dan bahan baku tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan bagi organisasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Standar ISO selaras dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan yang efektif, organisasi dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menghindari potensi denda atau sanksi. Dan yang keempat yaitu meningkatkan citra perusahaan. Di era kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, organisasi yang berkomitmen terhadap berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata pelanggan, investor, dan masyarakat. Sertifikasi ISO 14001 menunjukkan komitmen yang kredibel terhadap perlindungan lingkungan dan dapat meningkatkan citra perusahaan secara signifikan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan daya saing. Semakin banyak perusahaan dan organisasi yang memprioritaskan keberlanjutan dalam kegiatan operasional mereka, sertifikasi ISO 14001 dapat menjadi keunggulan kompetitif, membuka peluang bisnis baru,
dan memperkuat posisi pasar organisasi. Secara keseluruhan, penerapan ISO 14001 menawarkan banyak manfaat baik bagi lingkungan maupun bagi organisasi itu sendiri. Dengan bermanfaat pada sistem manajemen lingkungan yang efektif, organisasi dapat mencapai keberlanjutan, efisiensi, dan kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya itu persyaratan ISO 14001. Standar ISO 14001 menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan atau IMLS yang efektif. Standar ini berbasiskan pada siklus Plan Do Check Out atau PDCA, memastikan pendekatan sistematis dalam mengelola dan meningkatkan kinerja lingkungan di organisasi. Persyaratan utama ISO 14001 meliputi: pertama itu konteks organisasi, memahami konteks internal dan eksternal organisasi, termasuk persyaratan hukum dan harapan stakeholder terkait lingkungan. Selanjutnya itu kepemimpinan, komitmen dan akuntabilitas manajemen puncak terhadap sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya perencanaan, menetapkan aspek lingkungan, persyaratan hukum, dan sasaran dan target lingkungan yang terukur. Selanjutnya dukungan, menyediakan sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan dokumentasi yang diperlukan. Selanjutnya itu operasi, menerapkan kontrol operasional untuk mengelola risiko dan peluang di lingkungan. Dan selanjutnya itu evaluasi kerja, yaitu di mana kita memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja lingkungan. Dan yang selanjutnya itu perbaikan, di mana mengambil tindakan korektif dan preventif serta meninjau dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan secara berkala. Dengan memenuhi persyaratan ini, organisasi dapat membangun sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Proses penerapan ISO 14001. Penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 merupakan proses bertahap yang melibatkan seluruh tingkatan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam proses penerapannya. Yang pertama itu penentuan konteks. Organisasi perlu memahami konteks internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, termasuk persyaratan hukum dan harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu perencanaan. Tahap ini melibatkan identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan hukum yang berlaku, penetapan tujuan dan target lingkungan, serta perencanaan tindakan untuk mencapai target tersebut. Implementasi dan operasi. Yang ketiga yaitu implementasi dan operasi. Tahap ini melibatkan penerapan rencana yang telah dibuat, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran karyawan, serta implementasi prosedur operasional. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Organisasi perlu memantau dan mengukur kinerja lingkungan secara berkala. Hal ini meliputi pemantauan operasional, pengukuran, dan pelaporan, serta audit internal. Dan selanjutnya yaitu manajemen tinjauan manajemen. Manajemen puncak harus secara berkala meninjau sistem manajemen lingkungan dan memastikan kesesuaian dan efektivitasnya. Hasil tinjauan manajemen digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya sertifikasi. Setelah sistem manajemen lingkungan diimplementasikan dan berjalan secara efektif, organisasi dapat mengajukan sertifikasi ISO 14001 ke lembaga sertifikasi terakreditasi. Penting untuk diingat bahwa proses penerapan ISO 14001 bukan merupakan proses yang instan. Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Dan penting untuk diingat bahwa proses ISO 14001 merupakan bukan proses yang instan. Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari organisasi memastikan keberhasilannya. Contoh penerapan ISO 14001.
Penerapan ISO 14001 sangat bervariasi tergantung pada jenis industri dan skala organisasi. Namun beberapa contoh penerapan yang umum meliputi: pertama, industri manufaktur. Itu mengurangi konsumsi energi dan air dalam proses produksi, menerapkan sistem daur ulang dan pengolahan limbah, memilih bahan baku yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua yaitu industri jasa. Itu di mana menerapkan program penghematan energi di kantor, mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi, memilih vendor dan pemasok yang ramah lingkungan, serta mempromosikan transportasi berkelanjutan untuk karyawan. Dan yang ketiga yaitu sektor publik, di mana mengelola ruang terbuka hijau dan tanaman di kota, meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada fasilitas publik, mempromosikan program daur ulang dan pengelolaan sampah yang efektif, menerapkan kebijakan perdagangan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Penerapan ISO 14001 tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi organisasi seperti efisiensi operasional dan peningkatan citra perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ISO 14001. Bila ada ucapan atau bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.